Ustadz, saya mau bertanya. Jadi saya ini kan PNS, Ustadz. Ya. PNS di Bea Cukai. Masya Allah, resign sekarang ya. Sudah paham saya jawabannya. Resign. Kalau hartanya tercampur tuh, Ustadz ya? Karena tercampur antara pelayanan sama harta mengambil. Bukannya Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak masuk surga orang yang menarik pajak dan bea cukai. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh banyak para ulama. Kalau Anda ingin masuk surga, resign. Masalah rezeki Anda, masalah masa depan Anda, Allah yang jamin. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik ya akhi. Penarik pajak, wa katibuhu, dan pencatatnya, wa akhidhuhu, dan yang memungut pajak, min jundiyin wa syaikhin, dari tentara atau syekh atau sahibi zawiyatin atau orang yang ditugasin ya. Syuraka'u fil wizr akaluna lisuhat. Kata dia hukumnya sama semua ya. Ini maksud dia rahimahullahu taala yang berurusan dengan pajak, baik pemungut pajaknya, baik tentara yang memaksa untuk pajaknya, baik mungkin kepala suku yang ambil pajaknya, semuanya petugas pajak yang mencatatnya, semuanya sama-sama berserikat, bersekutu dalam dosa. Akaluna lisuhat, yaitu makan harta yang haram. Apakah sahabat pernah dengar ada seorang ustadz atau bahkan beberapa ustadz yang mengharam-haramkan pajak dan bea cukai, padahal itu untuk pemasukan negara? Tidak ada pernyataan Allah dalam Al-Quran bahwa haram untuk memungut pajak dan bea cukai. Lalu si ustadz tersebut mendasarkan haramnya dari hadits-hadits Nabi. Perlu diingat, hadits itu perkataan orang-orang di zaman dahulu, yang belum tentu 100% dari Nabi, dan itu bukan wahyu dari Allah. Hadits itu artinya, hadat sana A, hadat sana B, yang maknanya, katanya si A, katanya si B, C dan seterusnya. Si A, B, C itu bisa beda generasi, jadi terbayang sulitnya menentukan kevalidan kebenaran sebuah hadits. Dalam satu waktu saja jika kita urut manusia 50 orang, lalu orang yang pertama, kita katakan sebuah kalimat, maka di ujung orang yang ke-50 maka kalimat bisa berubah. Nah apalagi jika itu terjadi tiap 50 orang saling berbeda generasi, kalimatnya sangat bisa berubah, terlebih zaman dulu tidak ada memory card. Jadi tidak ada yang berani klaim setiap hadits pasti 100% dari Nabi. Dan Nabi tidak pernah berani mengharam-haramkan sesuatu tanpa wahyu dari Allah berupa ayat-ayat Quran. Harus dianalisa dulu secara menyeluruh tentang hadits, tidak mengandalkan 1-2 hadits saja, langsung ambil kesimpulan, haram pajak dan bea cukai, resign kamu dari pekerjaan itu, hehehe. Satu lagi pertanyaan, memangnya ustadz-ustadz yang mengharamkan pajak dan bea cukai bisa menikmati hidup di Indonesia tidak menggunakan fasilitas negara dari pajak? Apakah mereka tidak pernah menikmati jalan raya, anak-anaknya dan dia sendiri dulu bisa sekolah, menikmati segala fasilitas-fasilitas kesehatan kalau sakit, menikmati kendaraan umum, lampu lalu lintas, jembatan yang dia selalu lewati, keamanan negeri ini karena negara bisa menggaji para aparat keamanan dari pajak dan bea cukai, dan seterusnya. Kalau mau mengharamkan pajak dan bea cukai, haramkan juga penggunaan dari hasil pajak dan bea cukai, ya artinya haram untuk hidup di Indonesia ini. Haram kok milih-milih, gak sesuai dong dengan sabda Nabi yang lain, bahwa yang mencatat, yang mengambil, yang bertransaksi, dan juga yang menggunakan jadi haram semua. Haram kok setengah-setengah, hehehe.